Kembali melanjutkan perbincangan bersama pakar hukum pidana Bang Jamin Ginting. Bang Jamin, tadi menarik beberapa hal yang disebutkan oleh Bang Jamin begitu ya, bahwa ini merupakan sejarah dalam dunia peradilan Indonesia dan mengingat bagaimana sulitnya mendapatkan keadilan selama ini di Indonesia. Vonis untuk Richard Eliezer ini menjadi angin segar, tetapi kita masih panjang perjalanannya, Bang. Vonis ini bukan merupakan babak akhir begitu. Masih ada kemudian proses hukum lagi yang bisa berjalan. Nah, salah satunya juga tadi kan ini bisa dikatakan jaksa bisa saja melakukan banding. Sebenarnya bagaimana kemudian tahapan proses banding jaksa ini sendiri, Bang Jamin? Jadi begini Mbak Saskia. Jadi saya melihat tujuan dari pemidanaan ini adalah untuk memperbaiki keadaan. Satu. Yang kedua, tujuannya ada untuk memastikan keadilan yang ada dalam setiap pihak itu tercapai. Nah, kalau kita lihat keadilan siapa yang sudah tercapai saat ini? Keadilan menurut hakim. Karena hakim yang memutuskan, dia merasa ini sudah cukup adil karena dia memutuskan. Lalu tadi kita lihat Richard Eliezer merasa puji syukur kepada Tuhan Yesus katanya karena sudah memberikan keadilan. Keluarga korban Joshua mengatakan puji Tuhan sudah juga memberi keadilan. Nah, sekarang di mana lagi keadilan itu yang tidak terpenuhi begitu? Nah, kalau jaksa merasa dirinya tidak memberikan kepada jaksa, itu kesalahan besar. Walaupun jaksa merupakan representasi harusnya jaksa penuntut umum ini berdiri untuk siapa? Iya, jaksa itu kan mewakili untuk korban dan negara. Dia mewakili korban negara. Korban itu Joshua, keluarganya. Negara itu apa? Negara itu jaksa yang kedudukannya seimbang dengan hakim. Hakim dan jaksa itu kan mewakili kepentingan negara. Dalam hukum pidana itu mewakili kepentingan negara. Maka mereka sama-sama mencari kebenaran material. Sehingga makanya saya bilang jaksa ini kalau merasa semua sudah terpenuhi, seharusnya dia tidak perlu lagi melakukan banding. Karena apa? Karena keadilan yang ingin dicapai dengan banding itu sebenarnya nggak ada lagi. Karena sudah diakomodir, sudah tercapai semuanya. Tapi kalau berdasarkan konsep SOP-nya begitu ya, yang selama ini sering digunakan adalah kalau tuntutan jasa kurang dari setengah, maka atau setengah, mereka akan mengajukan banding. Karena mereka berpandangan tidak setuju terhadap apa yang disampaikan oleh hakim. Kenapa? Karena rasa keadilan bagi korban nggak tercapai. Korban juga nggak setuju. Kenapa? Kok orang yang sudah melakukan tindak pidana seperti itu hanya dihukum setengah dari pandangan jaksa, nggak setuju. Karena korban, dia mewakili korban dan keadilan negara, nggak tepat itu hakim. Sekarang kan berbeda. Sekarang korbannya udah setuju dan keadilan masyarakat udah setuju. Jadi dia nggak ada lagi mewakili siapa-siapa kecuali mewakili lembaga kejaksaan sendiri. Sebenarnya ada situasi unik di sini ya, di mana kemudian keluarga justru keluarga korban sendiri merasa justru tidak setuju dengan tuntutan jaksa penuntut umum sebelumnya begitu kan. Ada keberatan dan juga keanehan yang dirasakan oleh keluarga, di mana seharusnya jaksa penuntut umum ini sendiri mewakili apa yang kemudian menjadi keadilan bagi keluarga korban. Bang Jamin, nanti kita membahasnya lagi.